ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون المتقون، اتقوا الله حيثما كنتم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan inayahnya kepada kita, sehingga pada Jumat yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan, umur yang panjang, keluangan waktu dan keringanan langkah untuk dapat berhadir di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita setiap pekannya, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kemudian tak lupa pula kita hatur sembahkan salawat dan salam kepada baginda yang mulia, Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Kita berharap dan berdoa agar kiranya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini ialah janganlah seperti sahabat Nabi yang bernama Ar-Rajjal bin Unfuwa. Awalnya rajin ibadah, tapi akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisahnya bermula dari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyusun kekuatan baru yang bernama Islam di semenanjung Arab atau di Jazirah Arabia. Hari demi hari berganti, bulan demi bulan juga berganti, dan tahun demi tahun berganti, sehingga mulailah muncul kekuatan baru di Jazirah Arabia saat itu, yaitu bernama Ad-Daulah Al-Islamiyah, yaitu negara Islam. Yang lambat laun kekuatan ini disegani dan ditakuti oleh kabilah-kabilah Arab di semenanjung Arab. Tidak ada satu kabilah dan suku pun di Jazirah Arabia ketika itu setelah mendengar kekuatan yang bernamanya Islam, kecuali mereka masuk Islam karena takut diperangi oleh Nabi dan para kaum muslimin. Maka setiap mereka mengutus utusan untuk belajar ke negeri Yathrib, atau yang kemudian diubah oleh Nabi Al-Madinah Al-Munawwarah. Sehingga berdatanganlah delegasi dan utusan-utusan kabilah-kabilah Arab itu untuk menyatakan keislaman mereka di hadapan Nabi di Madinah. Kemudian di antara mereka tidak sedikit juga mengutus utusan untuk tinggal di sana dengan tujuan untuk menimba dan menuntut ilmu langsung dari Nabi SAW. Di antara suku-suku Arab yang mengutus utusan adalah suku Bani Umayyah, dari Yamamah, Bani Hanifah, suku Bani Hanifah dari Yamamah. Maka di antara delegasi-delegasi itu ada seorang pemuda yang masih super sekali, yaitu yang bernama Ar-Rajjal bin Unfuwa. Ar-Rajjal bin Unfuwa ini belajar langsung dari Nabi SAW Al-Quranul Karim serta ulumus syar'i, ilmu-ilmu agama.
langsung dari Nabi SAW. Lalu dikatakanlah oleh para sahabat, tidak ada kami melihat satu pemuda seperti Ar-Rajjal bin Unfuah ini, karena dia adalah pemuda yang semangat di dalam menuntut ilmu, cerdas, kemudian dia juga sangat rajin ya melakukan ibadah, semisal shawam, qawwam, berpuasa di siang harinya dan qiyamul lail di malam harinya. Kemudian orang ini akhirnya zuhud dan wara, sehingga berlalulah waktu. Nabi SAW lewatlah di depan dan di hadapan sekumpulan para sahabat. Di antara para sahabat yang kumpul-kumpul itu ada namanya Ar-Rajjal bin Unfuah dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ketika melewati mereka, lalu Nabi SAW berhenti, lalu mengatakan kepada sekumpulan sahabat ini, kemudian Nabi SAW bersabda dengan bunyi yang kurang lebih, di antara kalian ini ada nanti gigi gerahamnya kelak di akhirat lebih besar daripada gunung Uhud yang kalian saksikan itu. Nabi SAW mengatakan, salah satu di antara kalian ini ada yang bakal menjadi penghuni neraka kelak di akhirat. Lalu kemudian Nabi pun meninggalkan mereka. Para sahabat ini berjalan dengan waktu dan mayoritasnya mati syahid di medan jual. Tinggal tersisalah 2 orang sahabat, yaitu bernama Ar-Rajjal bin Unfuah sendiri dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Melihat Ar-Rajjal bin Unfuah ini karena begitu rajin ibadah setiap hari, sampai-sampai suatu hari Abu Hurairah iri melihatnya. Dia takut bahwa yang dimaksud oleh Nabi dalam sabdanya tadi adalah dirinya, sehingga dia terus menangis sejadi-jadinya setiap hari, karena siapa yang mau akan menjadi calon penghuni atau ahli neraka, na'udzubillahi min dzalik. Sehingga waktu pun berlalu, kemudian terjadilah muncullah di Yamamah ada seorang nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzdzab. Lalu Nabi SAW di antara kebiasaannya dan minal hikmah dalam berdakwah, bahwa seseorang itu diutus ke negerinya kembali setelah menjadi alim, sudah menjadi alim dalam Al-Quran dan ilmu agama, lalu diutus ke negerinya di kampung asalnya untuk mendakwahi kaumnya sendiri. Maka ketika muncul Musailamah al-Kadzdzab di Yamamah, kemudian Nabi SAW diutuslah beberapa sahabat di sana untuk meminta kembali Musailamah al-Kadzdzab bertaubat, karena tidak ada lagi manusia yang akan diutus menjadi Nabi dan Rasul setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Kemudian singkat cerita, sampailah Ar-Rajjal bin Unfuah di negerinya kembali. Lalu berdakwahlah dia di sana. Singkat cerita, bertemulah dia dengan Musailamah al-Kadzdzab. Ketika sudah benar-benar berada di hadapan Musailamah al-Kadzdzab, maka Ar-Rajjal ini terfitnah oleh rayuan dan gombalnya dan iming-imingnya Musailamah al-Kadzdzab. Kata Musailamah, wahai Ar-Rajjal, aku tahu kau adalah sahabat Nabi yang telah beriman, kemudian sudah berilmu, sekarang kau kembali kemari untuk berdakwah. Tapi aku mengetahui juga bahwa kau adalah hidup dalam kemiskinan. Kemudian dia mengiming-imingi Rajjal dengan separuh hartanya, bila mana Ar-Rajjal ini bersedia untuk mendakwahkan bahwa dirinya Musailamah al-Kadzdzab adalah benar seorang nabi utusan Allah dan kongsi dengan kenabiannya Nabi kita Muhammad SAW. Cukup kau dakwahkan itu saja di hadapan manusia, maka aku akan memberikan imbalannya separuh harta kekayaanku kepadamu. Akhirnya Ar-Rajjal ini alih-alih ingin mendakwahi Musailamah al-Kadzdzab, ternyata dialah yang berpaling dari Islam, terfitnah dengan ungkapan dan iming-imingnya Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian tidak ada tempat kecuali Ar-Rajjal ini benar-benar melaksanakan apa yang menjadi keinginan oleh Musailamah al-Kadzdzab.
dia berdakwah untuk kenabiannya Musailamah Al-Kazzab. Dalam waktu yang sangat singkat saja, maka terekrutlah pengikut Musailamah Al-Kazzab sebanyak 40.000 orang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlalulah waktu, kemudian Nabi SAW pun meninggal dunia. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, kemudian terjadilah gelombang pemurtadan besar-besaran di Jazirah Arabia, termasuklah di negeri Yamamah tempat Musailamah Al-Kazzab berada. Lalu digantikanlah posisi khalifah yang pertama oleh Abu Hurairah, Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka program 100 hari daripada Abu Bakr As-Siddiq adalah menumpas pergerakan pemurtadan besar-besaran di Jazirah Arabia. Maka singkat kata, kemudian diutuslah pasukan ke negeri Yamamah untuk meminta orang-orang yang telah murtad di sana kembali ke Islam. Maka diutuslah beberapa pasukan, ya. Awalnya pasukan ini dipukul mundur oleh pasukan Musailamah Al-Kazzab karena kurang, ya, kuantitas ataupun kurang jumlah mereka, sehingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menambah jumlah mereka. Lalu pada termin kedua, kaum muslimin berhasil menumpas pergerakan Nabi palsu dan orang-orang murtadin di negeri Yamamah dengan habis, ya, sehingga disebutlah dalam sebuah sejarah, ya, peperangan ini yaitu Hadikatul Maut, peperangan yang mati tewas separuh pengikut Musailamah Al-Kazzab, sejumlah kurang lebih 20.000 tewas mati di taman kematian atau Hadikatul Maut. Di antara yang mati juga adalah termasuk Musailamah Al-Kazzab bersama Ar-Rajjal bin Unfuah yang mati dalam keadaan murtad dan membelot daripada Islam, balik memerangi Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika Abu Hurairah mengetahui kematian Ar-Rajjal bin Unfuah, barulah dia sujud syukur bahwa yang dimaksud oleh Nabi SAW dahulu kala ketika Nabi bersabda, di antara kalian ini ada nanti gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud kelak di akhirat. Yaitu maksud Nabi adalah calon penghuni neraka, yaitu yang dimaksud oleh Nabi adalah Ar-Rajjal bin Unfuah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian bertanya-tanya, kenapa mesti nanti kelak di akhirat, ya, penghuni neraka itu akan dibesarkan, ya, tubuh mereka sehingga satu gigi geraham mereka itu sebesar atau melebihi besarnya gunung Uhud yang ada di kota Nabi saat ini. Karena dengan satu tujuan, yaitu liyadzuqul adzab, agar supaya penghuni neraka itu, ya, merasakan pedihnya adab api neraka itu. Jadi kalau seperti tubuh kita hari ini, kemudian penghuni neraka nanti ukurannya, maka mereka tidak merasakan begitu pedih dan dahsyatnya adab neraka, sehingga mereka dibesarkan sehingga satu gigi beraham mereka itu sebesar gunung Uhud yang ada di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini. Dari kisah Ar-Rajjal bin Unfuah ini dapat kita petik, ya, pelajaran bahwa wahai kaum muslimin, janganlah kita terpedaya dengan amal soleh kita hari ini. Janganlah kita merasa puas dan bangga dengan amal ibadah kita hari ini, karena tidak ada jaminan bahwa kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Lihat tadi sahabat Nabi yang bernama Ar-Rajjal bin Unfuah, dahulu kalanya dia ahli ibadah, sawam, qawwam, zahid, wara', tetapi Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya kita dianjurkan untuk senantiasa terus melakukan amal ibadah sebagaimana yang telah kita lakukan hari ini. Minta pertolongan dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita adalah Allahumma
ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Dan wahai yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku di dalam ketaatan kepadamu. Kemudian ada doa juga yang diajarkan oleh Nabi SAW yang berbunyi Allahumma khtim li, atau kalau kita berjamaah Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hayat kami dari dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, yaitu dalam keadaan akhir yang baik, dan jangan akhiri ajal kami ketika meninggalkan dunia ini dalam keadaan su'ul khatimah atau akhir yang buruk. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kiranya yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.